Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada teman-teman kelas 20 AK2. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Ibu Rahil Imainul Aprilian, SEMSI, selaku dosen pengempu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Safira Yuni selaku moderator, kemudian ada Alvina Rahmatania, yang kemudian terakhir ada Rizky Alif Akbar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai pengumpulan dan penilaian bukti audit. Next. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian bukti audit secara umum. Nah, bukti audit sendiri adalah data utama atau substansi, data pendukung, dan semua informasi penguat atau informasi lain yang tersedia atau diperoleh oleh auditor dari kegiatan pemeriksaan yang dapat dipakai sebagai dasar yang layak untuk menyatakan opini atau memberikan rekomendasi. Next. Kemudian dari segi keuangan, audit keuangan sendiri, bukti audit adalah bukti yang terdiri dari struktur pengendalian internal, data akuntansi yang terdapat pada catatan akuntansi, seperti jurnal ledger, sub-ledger, dan dokumen-dokumen sumber pendukungnya, serta informasi penguat seperti hasil konfirmasi, penjelasan pihak ketiga, hasil pemeriksaan fisik, bukti berupa dokumentasi, hasil perhitungan ulang, bukti lisan wawancara atau penjelasan, hasil perbandingan dan rasio, penjelasan ahli, bukti dari spesialis, dan lain-lain sebagainya. Next. Di sini saya akan membahas mengenai 4 bidang utama pemeriksaan teknologi informasi audit keuangan yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari text of control sendiri, yaitu yang pertama, membantu atau supporting terhadap staf audit keuangan. Kemudian yang kedua, mengaudit bidang-bidang lingkungan pengelolaan data atau environmental data processing areas yang mencakup bidang-bidang seperti yang pertama adalah perpustakaan media penyimpangan data komputer. Kedua, kegiatan pusat data. Yang ketiga, Departemen Sistem dan Pemrograman. Yang keempat, pengamanan sistem dan data online. Yang kelima, administrasi database. Yang keenam, pemrograman perangkat lunak sistem. Yang ketujuh, pusat pelayanan komputer. Kemudian, mengaudit program-program sistem aplikasi. Dan yang keempat, mereview pengembangan sistem. Next. Nah, untuk bukti pemeriksaan yang dikumpulkan dengan sejumlah jenis-jenis pengujian itu dan prosedurnya itu terdiri dari yang pertama itu ada observasi. Nah, observasi sendiri adalah observasi atas kegiatan operasional perusahaan yang diperiksa dan para pegawainya. Yang kemudian kedua ada pemeriksaan fisik atau physical examination, yaitu pemeriksaan atas kuantitas dan kondisi aktiva berwujud seperti peralatan, persediaan barang, dan juga uang kas. Yang ketiga ada konfirmasi atas ketelitian informasi, yaitu konfirmasinya itu dengan jalan komunikasi baik secara tertulis dengan pihak ketiga ya secara independen. Kemudian keempat ada pertanyaan atau inquiry yang ditunjukkan kepada para pegawai dari perusahaan tersebut yang diperiksa, yang sering dibantu dengan daftar pertanyaan atau kuesioner atau checklist wawancara. Kemudian pangkalkulation atau perhitungan kembali terhadap informasi kuantitatif mengenai catatan-catatan dan juga laporan-laporan. Kemudian pemeriksaan bukti atau vouching atau disebut juga dengan pemeriksaan ketelitian terhadap dokumen-dokumen dan catatan-catatan, terutama dengan jalan penelusuran atau pencarian jejak informasi melalui sistem pengolahan kepada sumbernya. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan analitis atau analytical review,
yaitu pemeriksaan mengenai hubungan-hubungan dan kecenderungan antara informasi keuangan dan informasi operasi agar dapat menemukan hal-hal yang harus diselidiki lebih lanjut. Next. Nah, kemudian ada jenis bukti audit. Jenis bukti audit sendiri ada 4 macam. Yang pertama itu bukti audit langsung dan tidak langsung. Kedua, bukti utama primer atau sekunder. Yang ketiga itu fakta atau bukti hasil analisis. Yang keempat itu ada record atau testimonial evidence. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bukti langsung atau tidak langsung. Bukti langsung adalah bukti audit yang bersifat fakta atau dokumen sah yang langsung terkait dengan kegiatan pemeriksaan. Nah, contoh dari bukti langsung sendiri adalah sertifikat hak milik tanah yang biasanya digunakan oleh para auditor untuk menguji keabsahan kepemilikan tanah auditi, bukti pembelian dan pembayaran sah aslinya. Kemudian, bukti tidak langsung adalah bukti yang disimpulkan sendiri oleh si auditor berdasarkan bahan bukti tertentu. Contohnya adalah untuk memeriksa apakah suatu mesin benar-benar telah diperbaiki sehingga kondisinya sesuai dengan yang dilaporkan. Maka seorang auditor harus menyimpulkan sendiri berdasarkan justifikasinya. Kemudian yang kedua ada bukti utama atau primer. Bukti utama atau primer ini adalah bukti seperti surat perjanjian atau kontrak, surat konfirmasi asli tentang piutang dari pelanggan, dan rekening koran dari bank. Kemudian ada bukti sekunder juga. Bukti sekunder itu seperti surat-surat bukan asli, melainkan kopian, bahkan dengan coretan atau tanda atau tambahan dengan menggunakan pena tulis tangan. Kemudian, bukti sekunder sendiri digunakan untuk menarik konklusi sehingga memerlukan keyakinan dari seorang auditor bahwa kopi tersebut bersifat valid atau asli. Jika auditor mengalami kesulitan dalam membandingkan dengan aslinya, maka bukti hanya digunakan jika ada data pendukung atau bukti penunjang sebagai pembanding atau pencocok. Kemudian yang ketiga adalah fakta atau bukti hasil analisis. Prosedur analisis adalah teknik pengumpulan bukti audit yang dilaksanakan oleh auditor dengan cara melakukan perbandingan-perbandingan. Contoh dari fakta atau bukti hasil analisis sendiri adalah angka rupiah nilai penjualan pada faktur adalah fakta. Sedangkan pemeriksaan lebih sesama karena nilai piutang tak tertagih melonjak adalah hasil suatu prosedur analisis. Dan yang terakhir ada record atau testimonial evidence. Record evidence adalah bukti audit yang berwujud dokumentasi atau catatan. Catatan seperti apa? Seperti surat-surat perjanjian, notulen rapat, catatan-catatan akuntansi yang dianggap sebagai bukti. Testimonial evidence adalah informasi yang diperlukan dari pihak tertentu dalam bentuk tertulis atau lisan. Bukti ini diperoleh melalui beberapa cara, yaitu cara yang pertama adalah menggunakan hasil wawancara dengan seseorang yang terkait atau sangat memahami persoalan yang diperiksa. Kemudian surat atau konfirmasi dari pihak lain. Kemudian ada observasi evidence, yaitu bukti audit yang diperoleh dari pengamatan atau perasaannya. Yang terakhir adalah analytical evidence, yaitu bukti audit yang diperoleh dari hasil analitis. Next. Baiklah. Kemudian ada pengertian kualitas bukti audit. Kualitas bukti audit adalah bukti yang berat, bukti yang dapat dipercaya atau sah, valid, yang objektif dan relevan sebagai dasar pengambilan kesimpulan oleh auditor. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya alihkan ke teman saya Alvina Rahmatania. Kepada Alvina, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Safira atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kualitas bukti audit. Kualitas bukti audit sendiri ditentukan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu adalah relevansi. Bukti audit yang relevan adalah bukti yang terikat, relevan, dan mempunyai hubungan logis terhadap kriteria yang digunakan untuk tujuan pemeriksaan. Next. Selanjutnya, bukti yang
Kualitas bukti audit yang kedua yaitu nilai penting atau materiality. Materialitas bersifat relatif karena jenis kesalahan dan besar kecilnya nilai bukti akan mempengaruhi sikap auditor dalam mengambil kesimpulan atau pendapat yang akan dikemukakan dalam laporan pemeriksaan. Next. Yang ketiga, kecukupan atau kelengkapan bukti. Cukup tidaknya atau lengkap tidaknya suatu bukti tergantung pada auditor yang memerlukan informasi guna menarik kesimpulan hasil pemeriksaannya. Next. Yang keempat adalah tepat waktu atau timeline. Timelines menunjukkan bukti-bukti tersebut dikumpulkan sesuai dengan periode yang dicakup audit. Bukti tentang akun neraca lebih reliable jika didapat sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Next. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam bukti. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam menetapkan bukti audit. Yang pertama di bidang hukum, pihak yang dituntun maupun penuntut mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mempertahankan kebenaran yang diyakini untuk membela dirinya. Yang kedua, auditor memerlukan bukti audit untuk tujuan pemeriksaan. Harus mengerti dan menyadari bahwa tidak ada sesuatu hal yang pasti untuk tujuan tersebut. Yang ketiga, bukti audit harus dicatat, dikelola, dan dievaluasi. Yang keempat, laporan hasil audit harus disertai lampiran bukti audit yang mendukung kesimpulan atau pendapat yang diberikan oleh auditor. Next. Selanjutnya ada instrumen pemeriksaan. Teknik-teknik pemeriksaan yang bisa diterapkan dalam melaksanakan audit. Yang pertama ada observasi. Observasi atau pengamatan merupakan cara memeriksa dengan menggunakan panca indera, terutama mata, yang dilakukan secara kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan keadaan atau masalah. Next. Yang kedua ada wawancara, tanya jawab atau interview. Wawancara merupakan teknik pemeriksaan berupa tanya jawab secara lisan antara auditor dan auditi untuk memperoleh bahan bukti audit. Sedangkan tanya jawab dapat dilakukan secara lisan wawancara atau tertulis. Next. Yang ketiga, kuesioner atau tanya jawab tertulis. Setelah responden ditentukan, kemudian dikirim surat pengantar beserta daftar pertanyaan kuesioner tentang hal-hal yang ditanyakan. Sebaiknya dibuat pedoman pengisian dan tanggal tanya jawab yang diharapkan. Next. Yang keempat, konfirmasi. Konfirmasi ini merupakan upaya untuk memperoleh informasi atau penegasan dari sumber-sumber lain yang independen, baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pembuktian pemeriksaan. Next. Yang kelima ada inspeksi fisik. Inspeksi merupakan cara memeriksa dengan memakai panca indera, terutama mata, untuk memperoleh bukti atas suatu keadaan pada suatu masalah pada saat tertentu. Next. Selanjutnya yang keenam ada prosedur analisis. Nah, analisis itu artinya memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah ke dalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian-bagian tersebut untuk digabungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain. Next. Nah, instrumen pemeriksaan yang terakhir yaitu perbandingan. Perbandingan merupakan usaha untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih gejala atau keadaan. Next. Baik, yang
Terima kasih atas waktunya Safira. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Alis Akbar kepada Alif. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Safira. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang performance measure tools. Performance measure tools merupakan tools pendukung bagi auditor dalam memperoleh bukti audit yang berkaitan dengan efisiensi sistem. Hal yang perlu dipahami auditor adalah 1. Indikator kinerja, 2. Parameter workload, dan ketiga, parameter sistem. Selanjutnya ada ISACA Audit Guidelines. Dalam IS Audit Guidelines atau ISACA 2005 P18 disinggung mengenai bukti audit. Bukti audit menurut Guiden 1. Observer process and existence of physical items. 2. Documentary audit evidence. 3. Representation atau hasil pemeriksaan. Dan keempat, ada hasil analisis auditor. Selanjutnya, evaluasi bukti pemeriksaan yang bertujuan 1. Dilakukan test of control. Kedua, dilakukan substantive test yang terdiri dari A. Test of transaction dan B. Test of balance of overall result. Dan selanjutnya ada evaluasi aset, safeguard, and data integrity. 2. Evaluasi efektivitas sistem. 3. Evaluasi kegunaan. 4. Evaluasi kemudahan pakai. 5. Evaluasi aktivitas ekonomis. 6. Evaluasi efisiensi sistem. Kepada moderator, saya kembalikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata atau salah pengucapan dalam pemaparan materi tadi, saya perwakilan dari kelompok 8 selaku moderator mengucapkan minta maaf dan sekian dan terima kasih.